dalam dunia pendidikan maupun kehidupan sosial. Nah, di tengah derasnya arus informasi yang begitu cepat berkembang, kita tidak hanya diminta untuk cerdas secara akademis, tapi juga waspada secara nilai dan pemikiran. Nah, salah satu tantangan yang makin terasa hari-hari ini adalah penyebaran paham radikalisme, terutama di kalangan generasi muda nih. Nah, mungkin kita pernah dengar nih berita tentang siswa yang tiba-tiba berubah sikap, mahasiswa yang terseret paham ekstrem, atau bahkan konten media sosial yang mengarah pada intoleransi. Nah, disinilah pentingnya peran pendidikan. Jadi peran pendidikan itu bukan hanya sekedar untuk tempat belajar seperti matematika atau bahasa, tapi juga sebagai benteng utama melawan radikalisme tersebut. Nah, di episode kali ini kita akan mengupas tuntas tentang apa sih radikalisme itu, dan bagaimana sih radikalisme itu menyebar, dan siapa saja yang rawan akan terpapar radikalisme, dan tentunya apa yang bisa kita lakukan melalui pendidikan anti radikalisme untuk mencegahnya sejak dini. Nah, di podcast kita hari ini kita kedatangan tamu atau narasumber kita yang spesial dari salah satu kampus di Pasuruan. Halo kakak. Ya, halo juga kak. Boleh perkenalkan diri kakak? Oke, perkenalkan nama saya Aini dari Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan. Ya, halo Kak Aini dari kampus Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita akan mulai pembahasannya. Dari pertanyaan pertama nih Kak, menurut Kak Aini itu apa sih radikalisme itu? Oke, baik, saya akan menjawab. Jadi, radikalisme itu adalah paham atau ideologi yang mendorong perubahan terhadap tatanan sosial atau politik dengan cara-cara yang ekstrim, termasuk kekerasan. Nah, biasanya mereka menolak keberagaman, menentang ide toleransi, dan juga ingin menggantikan sistem yang ada dengan paham tunggal. Jadi sobat, penjelasan itu sangat mendasar ya untuk memulai kita pada topik hari ini. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, menurut Kak Aini apa sih perbedaan mendasar antara radikalisme dan terorisme nih? Oke, radikalisme itu adalah pola pikir atau ideologinya, sedangkan terorisme adalah tindakan atau praktik dari ideologi tersebut. Tidak semua yang berpaham radikal melakukan aksi teror, tapi terorisme biasanya muncul dari akar radikalisme tersebut. Oke, jadi maksudnya itu radikalisme itu bisa jadi begini, tapi sedangkan terorisme itu hasil jika tidak dicegah. Begitu Kak ini? Ya, betul sekali. Nah, terorisme itu lahir dari proses radikalisasi yang dibiarkan terlalu lama tanpa dicegah. Makanya penting banget nih kita mendeteksi dan menangani sejak masih di tahap radikalisme sebelum berubah jadi aksinya yang bahaya. Oke, menarik, itu menarik banget. Halo, perkenalkan nama saya Kenya Soca Naraswara. Sebelumnya terima kasih kesempatannya, dan di sini saya mau bertanya nih. Sesuai yang sudah dikatakan oleh Kak Mila dan juga Kak Eki tadi kan, bahwa di zaman sekarang tuh kita tentunya sudah familiar dengan yang namanya media sosial. Jadi pertanyaan saya, apakah algoritma media sosial itu memiliki peran yang terbesar atau peran yang paling besar dalam penyebaran radikalisme daripada yang lainnya? Seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya dari Kak Kenya. Menurut saya nih ya, algoritma media sosial ya itu dapat berkontribusi pada penyebaran radikalisme dengan memperkuat polarisasi, mempromosikan disinformasi, dan menciptakan filter bubble. Nah, di mana di sini perlu diingat bahwa algoritma media sosial itu bukanlah satu-satunya faktor yang berkontribusi pada penyebaran radikalisme ini. Nah, faktor lainnya itu seperti kondisi sosial, ekonomi, dan pengaruh ideologi atau mungkin kurangnya pendidikan
pendidikan kritis. Jadi perlu dilakukan pendekatan yang komprehensif untuk mengatasi penyebaran radikalisme itu. Terima kasih Kak Mila atas waktunya. Saya Ismirta. Saya mau bertanya nih Kak, apakah pendidikan anti radikalisme efektif jika hanya menekankan pada aspek pengawasan dan dukungan tanpa pendekatan dialogis dan pembinaan ideologis yang mendalam? Terima kasih Kak Mila. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Ismirta nih. Jawabannya itu tidak efektif karena pendidikan anti radikalisme yang hanya fokus pada pengawasan dan hukuman cenderung menimbulkan rasa takut dan resistensi, bukan kesadaran krisis. Nah, pendekatan seperti itu biasanya beresiko melabeli individu atau kelompok secara sepihak dapat memberi ruang untuk dialog dan klarifikasi. Untuk benar-benar menangkal radikalisme, pendidikan harus mengedepankan pendekatan yang dialogis, mengajarkan toleransi, berpikir kritis, serta pemahaman mendalam tentang nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan juga keberagaman. Selain itu, penting untuk membina empati, keterbukaan, serta memberikan ruang aman bagi siswa untuk bertanya dan berdiskusi tentang isu-isu keagamaan, ideologi, dan kebangsaan secara sehat. Terima kasih atas Kak Mila dan Kak Aziz sudah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Pertanyaan saya tentang radikalisme itu akhir-akhir ini saya tuh sering melihat di sosial media itu beberapa orang itu cuma sharing seputar agama, nilai moral atau isu politik. Awalnya hanya sharing saja, tapi lama-lama itu berubah menjadi ujaran kebencian, terus saling menyalahkan satu sama lain. Nah, saya herannya itu kenapa kok bisa jadi seperti itu, dan kenapa target yang dituju itu padahal anak-anaknya itu anak-anak yang ramah, yang baik, aktif pada kegiatan sosial. Nah, kenapa kok bisa jadi seperti itu? Apakah mereka berubah karena mereka terpapar radikalisme itu bukan karena mereka jahat atau niat buruk, tapi karena kesepian atau dan lain sebagainya? Saya pertanyaannya. Terima kasih. Wah, itu pertanyaannya bagus banget sih. Pertanyaannya tuh kayak ngasih spotlight ya ke sisi yang sering banget dilupain dari radikalisme tersebut. Karena kebanyakan orang melihat radikalisme itu dari luar, seperti pakaiannya, ucapannya, kemudian ideologinya. Nah, padahal akar terdalam yang sering kali justru ada di dalam diri itu seperti rasa sepi, kemudian kehilangan arah, maupun pengen punya makna hidup. Ya, bener banget. Biasanya banyak orang, khususnya anak muda nih ya, yang ngerasa kosong, gak didengar, dan gak tahu jati diri mereka siapa. Lalu mereka menemukan komunitas yang kelihatannya solid, dapat ngasih jawaban pasti, kasih makna hidup, tapi sayangnya jawabannya itu ekstrim dan menutup ruang berpikir. Benar, jadi dan menurut aku algoritma media sosial tadi itu tuh bisa bantuin gitu loh. Begitu kita suka salah satu video, seperti video ekstrem misal, kita disuguhi konten yang makin keras ya kan, makin fanatik, dan akhirnya kita kejebak di gelembung itu gitu loh. Padahal awalnya cuma pengen ngerti, tapi lama-kelamaan jadi percaya sepenuhnya. Nah, bahkan rela nih menyerang yang berbeda gitu. Jadi jawabannya itu iya banget. Radikalisme bisa tumbuh dari rasa kesepian, kegelisahan, ataupun krisis identitas, dan juga menjadi solusi terbaik bukan cuma debat ataupun hukum keras, tapi juga pelukan, ruang dialog, dan juga komunitas. Benar banget. Jadi seperti itu jawabannya. Apakah membantu? Ya. Oke, terima kasih. Kayaknya kita udah di penghujung podcast kita hari ini nih. Nah, menurut Kak Airi nih, apa sih pesan penutup untuk mendengar? Pesan dari saya itu, mari kita jaga lingkungan sekitar dengan nilai saling menghargai. Pendidikan adalah senjata paling damai untuk melawan radikalisme. Oke, sebuah pesan yang memuatkan ya. Terima kasih telah berbagi insting yang luar biasa hari ini Kak Airi.
Oke, terima kasih untuk para sobat Suara Edukasi yang telah mendengarkan podcast kita hari ini. Saya kira cukup podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Bye.